kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ini memang bagus apa enggak Mas? Dibandingkan dengan Jerman aslinya gitu. Jadi gini, Apa yang kira-kira yang mereka bisa dapat kalau baca Kafka asli dalam bahasa Jerman? jadi menurutku Ada pertanyaan dari salah seorang teman kepo buku ini, Mas. Dinda Ayu Prameswari namanya. iya. Kesulitan apa yang Mas alami saat menerjemahkan The Trial? Jadi gini. Jadi Mas Remi Seladu tuh bilang gini. If you want to fight with the Western, you have to master the Western world, gitu ya. Hey, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Kepo Buku adalah 3 teman di 3 negara. Ada Steven di Ambon, Indonesia, ada Toto di Singapura, dan ada gua Rane di Bangkok. Kami bertiga ini sering ngumpul secara virtual buat ngobrolin apapun soal buku, dan hasilnya kami kemas dalam bentuk podcast seperti yang sedang kalian dengarkan saat ini. Nah, di episode kali ini bahkan bukan lagi koneksi 3 negara tapi 4 negara, karena masih ada Mas Sigit Susanto di Swiss yang di episode sebelumnya sudah bersama kita ngobrol-ngobrol soal sosok Franz Kafka. Wah, seneng banget karena episode kemarin itu dapat banyak komentar positif dari teman-teman pecinta buku dan juga pecinta karya-karya Kafka, dan tentu saja kita berterima kasih sekali. Nah, di episode ini, obrolan kita dengan Mas Sigit Susanto berlanjut dengan lebih fokus kepada pengalaman beliau dalam menerjemahkan karya-karya Franz Kafka langsung dari bahasa Jerman. Wow, mari kita lanjut. Steven, lu udah baca kan yang Metamorfosa kan? Iya, Metamorfosa yang bahasa Indonesia udah baca. Tapi yang pengen aku tanyain ke Mas Sigit nih, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ini memangnya memang bagus apa enggak Mas? Dibandingkan dengan terjemahan Jerman aslinya gitu. Jadi gini, kebetulan aku juga udah membaca ya. Misalkan aku kasih contoh 2 contoh aja. Grete, ya, dalam cerita Metamorfosis itu, Grete itu kakaknya Samsa. Iya. Di situ kakaknya. Kalau dalam diskusi bahasa di sastra Jerman, kalau membaca karya Kafka lebih baik membaca Kafka sendiri. Itu ada dalam diskusi grup 47 pasca Hitler, itu ada diskusi sangat keras di Jerman. Nggak usah baca karya Kafka, baca Kafka sendiri gitu. Jadi memang kalau kita lihat deskripsi Metamorfosis itu kamarnya Gregor Samsa itu ya persis kamarnya Kafka. Ada 3 pintu gitu kan, yang sempit, ada lilin. Jadi lah, kalau kita menerjemahkan karya Kafka, lebih baik kita membaca biografinya lebih detail. Kafka itu tidak mempunyai kakak. Kenapa Grete dalam Metamorfosis disebut kakaknya Gregor Samsa? Seharusnya adik. Barangkali dia ditulis sister of Gregor Samsa. Nah, sister itu seenak-enak kita sendiri mau dibuat kakak apa adik. Kecuali ada older sister atau younger sister ya. Itu barangkali seperti itu. Lah, saya tahu juga itu dalam bahasa Jerman Schwester. Ya enggak? Dan jadi aku juga tahu, oh ini Kafka kan nggak punya kakak perempuan. Semua 3 itu adiknya semua. Maka di dalam terjemahanku itu saya tulis Grete adalah adik Gregor Samsa. 1 itu. Kedua, ada terjemahan yang lain. Aku nggak nyebut siapa ya. Itu ada kisah cerpen Kafka yang terjadi di Schwarzwald. Ya. Schwarzwald itu kan nama sebuah hutan di Jerman. Schwarz dan Wald itu kan. Wald itu hutan, Schwarz itu hitam. Ya enggak? Ya, di Indonesia kan itu jadi hutan merah gitu loh. Misalkan ya misalkan Tanah Abang, masa saya bukan the red earth gitu kan nggak mungkin ya. Itu Tanah Abang kan memang tempat itu nggak bisa diterjemahkan itu kan ya nggak. Nah itu salah satu perbedaannya gitu. Oke. Yang menarik bagi saya dalam bahasa Jerman adalah apa? Dalam bahasa Indonesia itu ada hierarkis, Anda dan kamu, ya nggak. Dalam bahasa Inggris terlalu demokrat, semua you. Ya enggak? Iya, betul. Dalam bahasa Jerman ada du dan si, ada kamu dan Anda. Lah, disitulah enaknya menerjemahkan dari bahasa Jerman ke Indonesia, terutama karya-karya Kafka ini, karena Kafka itu dengan pacar aja bilang Anda, gimana coba gimana itu? Bukan kamu ya, bukan kamu. Bukan so akrab dia. Bahkan ketika dia menulis I form ya, saya bentuk saya pencerita.
ketika dia menceritakan tentang erotika, dia berbalik ke he loh, balik ke dia loh, R. Jadi dia tidak mau pakai perspektif saya pencerita, tapi dia pencerita. Alasannya kenapa? Saya nggak tega menceritakan erotika dalam cerita saya. Ini menjadi dia di tengah itu. Iya. Bayangkan. Mas Sigit, dalam proses penerjemahan Kafka ini kan langsung dari bahasa Jerman ya. Tapi apakah juga mencari referensi lain, misalnya terjemahan dalam bahasa Inggris kira-kira kan ada juga tentu. ya. Jadi gini, aku kan ada editor. Jadi Eka itu pegang bahasa Inggris ya. Ini Eka Kurniawan ya, Mas? Eka Kurniawan ya. Eka Kurniawan. Terus ya satu lagi di Bandung itu juga pegang bahasa Inggris. Dan saya juga pegang bahasa Inggris. Make sure ya. Karena saya juga, Jerman saya juga tidak excellent gitu ya. Tapi saya hanya berani dan saya terjemahkan betul-betul dari kata ke kata itu. Saya tidak urusan apakah mau jadi dan saya jadi gini, aku pernah tanya guruku Fritzen di Ulysses itu, apakah translation is transfer from the content or transfer the language ya? Terjemahan hanya ngubah bahasa atau ngubah konten gitu. Betul ya. Ya aku tanya gitu. Jadi aku berusaha Kafka itu menulis dengan gaya styling yang long sentence ya, kalimatnya tuh panjang-panjang, dan itu tetap saya ikutkan dalam versi Indonesia pun seperti itu, gitu. Supaya pembaca tuh tahu, kok banyak. Jadi kadang-kala aku membaca resensi orang ya, wah terlalu panjang sekali kalimatnya, saya bikin ngantuk gitu. Ya nggak urusan ya. Jadi itu kita nggak ada kompromi dengan pembaca ya. Itu kan kita hanya menunjukkan seandainya kita tidak berhasil mendeskripsikan kontennya, minimal kita stylingnya, paling tidak seperti itu. Oke. Memang susah ya penulis, karena bagaimanapun gaya bahasa itu beda kan ya. Apakah penerjemahan itu akan jadi enak dibaca atau akhirnya mempertahankan struktur bahasa aslinya dalam tanda kutip gitu kan? Ya Mas ya. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya begini, masalah terjemahan. Jadi kalau di Eropa atau di luar negeri ya, kalau kita nyari karya Kafka dalam bahasa asing itu mesti yang mau beli di toko buku bilang gini, saya mencari the trial penerjemahnya si A gitu, atau penerjemah si B. Jadi makin banyak orang menerjemahkan dan menerbitkan, itu justru makin bagus menurut saya. Di Indonesia ini setauku hanya ada 3 ya, setauku. Pertama Makavlar itu diterjemahkan oleh 2 orang ya. The Old Man and the Sea ini sudah diterjemahkan sampai 4-5 orang ya, termasuk Sapardi itu menerjemahkan The Old Man and the Sea. Kemudian Metamorphosis. Nah ini, jadi makin banyak yang terjemahkan, yang menerbitkan. Menurutku ini malah suatu lampu yang bagus ya, lampu hijau yang bagus untuk karya terjemahan. Ya, Mas Sigit, Anda sebagai penerjemah kan ya dalam bahasa Jerman kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang bisa berbahasa Jerman, ketimbang baca terjemahannya, apa yang kira-kira yang mereka bisa dapat kalau baca Kafka asli dalam bahasa Jerman? Jadi menurutku membaca teks aslinya itu ada sensasinya menurutku ya. Suasana batin itu ya, itu lebih pas gitu ya. Tapi terjemahan itu kan juga tidak mengurangi, meskipun misalkan diterjemahkan lebih jelek, bukan berarti karya Kafka menjadi jelek gitu kan. Itu yang jelek terjemahannya gitu. Jadi menurutku sensasinya itu lebih mengena kalau dalam bahasa aslinya itu. Tapi nyambungin dari Mas Toto tadi, kalau misalnya kemudian saya membacanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa di luar bahasa aslinya, gimana ya cara mengapresiasinya kemudian? Karena misalnya saya nggak bisa bahasa Jerman gitu. Ya jadi gini, Edwin Muir itu penerjemah karya Kafka tidak hanya satu karya, diterjemahkan oleh Edwin Muir dan istrinya berdua ini dalam bahasa Inggris pertama kali 1953 kalau nggak salah. Edwin Muir. Ya, Edwin Muir. Dan Edwin Muir ini sekarang dia menjadi karya yang klasik terjemahan ini. Kalau nggak salah Penguin sekarang diterbitkan ulang. Jadi Edwin Muir itu bilang begini, saya tidak akan kompromi dengan budaya Anglo-Saxon dari Inggris ya. Saya tetap akan menunjukkan Kafka. Nah, apa efeknya? Pembaca itu bingung, jangan kan ke Indonesia, pembaca Inggris pun bingung. Ini kok seperti ini ya teksnya ini. Akhirnya muncul suatu gagasan baru, wah berarti kalau karya-karya yang rumit dan
mencekam ini atau misterius dan horor, wah ini termasuk Kafkais gitu. Jadi Kafka itu akhirnya muncul menjadi adjektiva baru, Kafkais gitu. Jadi kalau sesuatu yang seperti itu berarti ini karya Kafka gitu. Jadi memang dia memang punya karya tersendiri. Ketika kita menerjemahkan sebuah karya sastra ya Mas Sigit, aku pengen tahu kalau di penerjemahan karya sastra itu kira-kira bisa terjadi nggak sebuah politik penerjemahan gitu? Soalnya kemarin aku baca artikelnya Mas Jos Wibisono kan, dia kan cerita kalau sebenarnya surat-surat Kartini yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia itu kurang detail gitu, bahkan cenderung melenceng dari makna-makna aslinya begitu. Nah, di situ dia menerangkan kalau sebenarnya ada sebuah proses yang namanya politik penerjemahan, sehingga sebuah karya tertentu dimistranslasi dengan sengaja atau tidak sengaja, yang pada akhirnya membuat si pembaca ini tidak dapat menangkap 100% makna atau tujuan dari si penulis begitu. Apakah mungkin itu terjadi, Mas? Paham ya. Jadi gini, ada dua politik dalam terjemahan menurut saya ya. Saya udah lama dengar bahwa dulu Romo Mangun di Jogja pernah bilang sebetulnya terjemahan Habib Yasin tentang Makaflar karya Multatuli itu terlalu halus. Karena Romo Mangun pernah baca versi yang aslinya mungkin dalam bahasa Jerman atau Belanda, saya kurang tahu. Jadi terlalu halus gitu. Terus saya berpikir, itu tahun 1972 itu diterjemahkan Habib Yasin. Seandainya pada masa revolusi itu sudah di bahasa Indonesia kan, itu api revolusi lebih banyak berkobarnya itu. Kenapa baru 1972? Itu ya kita tidak bisa nyalakan siapa saja, tapi paling tidak satu poin itu ada politik di situ. Kenapa kok baru 1972? Belanda sudah pulang semua, ya enggak? Ya enggak. Itu. Kalau Kartini dan Makaflar kan hampir mirip ya, karena itu politis juga kan karya itu kan. Tapi satu hal yang di luar politis, misalkan begini, ketika saya menerjemahkan proses, saya menghubungi pihak Goethe Institut di Jakarta. Saya menerjemahkan proses ini dari bahasa Jerman. Kalau gitu, diberitahu aku, gini nanti tak ajukan. Jadi di Goethe Institut, ini Goethe Institut kan sebuah institusi budaya dari Jerman. Semua karya ini politik terjemahnya di sini. Yang kedua ini, semua karya sastra dari bahasa Jerman ke bahasa asing apapun itu akan dispot honornya itu oleh Goethe Institut. Itu syaratnya satu, ya, logo Goethe Institut masuk di situ. Gitu. Okay. Otomatis dia ingin mempopulerkan karya sastra Jerman ke luar negeri gitu, ke luar Jerman gitu. Lah seperti itu, dan dia bilang bahwa 1 tahun atau dua kali setahun itu ada diskusi di Munich ya, di Munchen untuk membicarakan tentang itu, tentang karya Jerman yang diterjemahkan ke bahasa asing dan akan mendapatkan beasiswa atau honor dari Goethe Institut. Lah di kita kalau menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa asing, mana ada yang ngasih itu kan nggak ada. Mana yang mau sponsori gitu ya, Mas? Enggak. Iya, maksud saya seperti itu. Mas, ini masih soal penerjemahan. Ada pertanyaan dari salah seorang teman Kepo Buku ini, Mas. Dinda Ayu Prameswari namanya. Iya. Dia itu sekarang sedang berusaha membaca The Trial, yang terjemahan. Nah, pertanyaan dia adalah, kesulitan apa yang Mas alami saat menerjemahkan The Trial? Jadi gini, ini kan sudah public domain ya, karena Kafka meninggal 1924 ya. Kesulitanku itu kerumitannya Kafka itu untuk membelok ke suatu cerita baru yang saya tidak tahu sebelumnya. Satu itu. Kedua, bahasa Jerman itu rumit ya. Misalkan saya ingin pergi ke pasar, itu kalau dari Jerman kan saya ingin ke pasar pergi. Nah, perginya itu di belakang gitu.
Jadi yang kadang-kala membingungkan siapa bicara dengan siapa ini di sini. Ini kesulitannya di sini. Saya kira penerjemah novel Indonesia ke bahasa Jerman pun akan kesulitan. Siapa bicara dengan siapa ini? Gitu. Ini kesulitannya di situ. Kelebihannya memang ada do dan si tadi ya. Ada kamu dan Anda itu. Tapi kesulitannya di situ bagi saya. Satu saat di dalam proses itu ada narasi 3 jendela di rumah itu. 3 jendela itu. Nah, kebetulan saya dikenalkan oleh teman, aku ada teman di Malang ya, Wawan Eko Yulianto sedang kuliah di Amerika, dan profesor dia itu menerjemahkan The Trial juga gitu. Saya dikenalkan oleh profesor itu dan komunikasi aku. Saya tanya, di sini kok ada 3 dalam bahasa Jerman ini 3, tapi dalam bahasa Inggris 2. Ya, pasti yang benar pasti 3 ini. 3 jendela, yang bahasa Inggris 2 jendela. Ini yang benar yang mana? Aku tanya profesor itu. Terus, Sigit ini yang benar 2. Loh, kok bisa? Kenapa bisa 2? Wong ini kan dari bahasa Jerman. Bahasa Inggris kan ngikut-ikut Jerman, aku bilang gitu. Oh, nggak bisa. Sebab begini, dia punya argumen yang saya bikin tenger-tenger gitu, bikin bingung gitu. Jadi ternyata gini. Jadi waktu proses itu diterbitkan oleh Max Brod tahun 1925, itu diedit oleh Max Brod gitu loh. Lah, diedit oleh Max Brod jadi 3 jendela gitu. Lah sekarang ada edisi baru yang disebut original Ausgabe, itu edisi yang asli gitu ya, original gitu. Itu kembali ke teksnya Kafka, itu yang asli itu 2 jendela gitu. Jadi saya kira yang 2 jendela itu, itulah kira-kira. Oh gitu. Dinda, mudah-mudahan ini menjawab ya Dinda yang lagi dengerin di Kepo Buku, karena dia sedang berusaha katanya membaca The Trial ini. Nah, kembali ke sosok Max Brod tadi, dia ada pengaruhnya nggak sih menurut Anda ke karya-karyanya Kafka, dalam artian seperti Anda bilang tadi, mengubah mungkin atau membelokkan atau gimana? Karena yang aku baca ya Mas, banyak sebenarnya karya Kafka itu yang masih dalam bentuk tulisan tangan, bahkan nggak selesai gitu loh. Nah, Max Brod yang kemudian berjuang keras untuk kemudian menerbitkannya. Tapi di situ ada pengaruhnya nggak sih Mas, menurut Mas Sigit? Kalau secara styling tidak ada ya, karena tidak ada styling. Tetapi 2 orang itu memang ya sering jalan sama-sama gitu. Terutama dalam traveling ke Paris, ke Swiss, ke Italia, itu dia sama-sama. Bahkan ke rumahnya Goethe di Weimar di Jerman dia bersama-sama juga gitu. Dan mereka dua-duanya menulis tentang buku hariannya tentang traveling. Tetapi antara Brod dan Kafka itu dua-duanya sudah mencoba ingin membuat novel ya, novel yang kolaborasi berdua gitu. Judulnya Richard dan Samuel gitu. Jadi Richard dan Samuel itu kisah di perjalanan itu, dan itu ditulis oleh Max Brod dan Kafka. Ini baru bab 1 sudah berhenti, nggak dilanjutkan. Jadi Max Brod ini dia juga nulis novel juga, tapi tidak sedahsyat Kafka ya, tidak sehebat Kafka ya. Kafka bahasa Jermannya kan dia bahasa Jerman Austria yang di Cekoslowakia, di bawahnya kerajaan Habsburger yang agak berbeda dengan Jerman pada umumnya ya gitu. Jadi ya secara styling tidak ada pengaruh dari Max Brod, tidak ada. Tapi makamnya Max Brod itu di depannya Kafka. Jadi aku berpikir ini kamu mungkin kalau salah-salah minta maafnya lebih dekat dengan Kafka di depannya itu. Itu. Ini udah deketnya kali ya. Oke, Toto, Steven, masih soal penerjemahan ada yang mau nanya lagi? Gue pengen nanya sih, tapi mohon maaf ya Mas Diki kalau dianggap kurang ajar gitu ya. Setelah Kafka apalagi Mas? Sebab kan begitu mendalami dengan Kafka gitu ya. Nah setelah Kafka kira-kira pengen menerjemahkan sastra siapa lagi Mas? Atau enggak deh, pokoknya Kafka aja gitu. Wah ini. Itu makanya. Kalau saya dianggap kurang ajar. Kalau saya mau fokus ke Kafka saja ya. Karena aku belajar dari guru saya Pak Fritzen itu yang ngajari Ulysses itu, dia umurnya 82 tahun tuh 52 tahun waktunya tuh dihabiskan untuk karyanya James Joyce, sehingga dipanggil Joycean ya. Menurut saya di Indonesia ini ya kekurangannya apa? Tidak ada satu orang yang menguasai satu sastrawan. Misalkan siapa yang bisa berani mengatakan ahlinya Pramudia?
nggak ada. Enggak. Ya, Ini ya. jadi banyak orang bilang aku udah baca semua. Ya tapi coba kamu, ya enggak. Saya kasih contoh satu aja positifnya reading group ya. Reading group yang super alert itu ya. 1,5 jam cuma 1,5 halaman dan 3 tahun hanya 700 halaman itu. Dalam novel Machiavelli ya. Temanku saya ajari membaca super alert. Ternyata temanku menemukan ketika Saijah dan Adinda berjanji ingin meninggalkan mau menuju Batavia, itu harus membuat garis-garis di lumpang dengan pisau gitu. Jumlahnya 32 garis. Saya membeli Machiavelli dalam bahasa Inggris terbitan Penguin. Jumlahnya 23. Kok bisa Indonesianya 32 atau aku terbalik, aku lupa udah lama ya. Kalau dari 32 ini kok 23 ini. Tak kirim ini Penguinnya ini, tak kirim ke temanku. Coba kamu cocokkan ini. Penguin, edisi Penguin ini kan klasik ya. Sekian 32, ini kok 23 seperti ini. Ditelepon penerjemahnya itu. Bingung dia. Itu the power of reading group. Kalau kita hanya baca sekali duduk, tidak bisa kita akan tahu. Dan harus cari yang versi bahasa lain. Sehingga untuk mencocokkan. Ini salah satu contoh. Ya enggak Mas? Reading group, the power of reading group adalah seperti itu. Nah itu. Aku malah penasaran jadinya Mas. Ini kalau reading group yang Mas Sigit maksud ini kan lebih mengkaji sebetulnya kan ya. Itu 1,5 halaman bisa 1 kali sesi gitu. Tuh apa yang dibahas selama itu Mas? Apakah membaca kemudian dikupas atau gimana? Jadi gini, diksi ya. Ada diksi, satu diksi. Diksi itu dicari history tag-nya itu dari mana diksi ini muncul. Kadang-kala ada 3 baris dari puisinya Dante ya. Dicari Dante. Coba buka Dante dulu, buka puisinya Dante tahun sekian, oh ini ada. Jadi 1,5 jam itu hanya 2 halaman itu dan betul-betul intensif ya. Dan kalau dipikir, guru saya ini bukan profesor, bukan lulusan akademi, dia itu bekerja di PAM itu loh, air itu loh yang memperbaiki air rusak. Tapi karena dia fanatiknya pada satu karya itu, sehingga dia menjadi seorang Joycean, ahli Joyce di dunia. Dan dia mendapatkan dokter penghargaan sampai 4 universitas di Dublin, di Zurich, di Munich. Artinya sastra itu bisa dipelajari tidak harus dari bangku kuliah. Dari siapapun boleh mempelajari sastra dengan cara-cara tadi yang sederhana ya. Misalkan saya membuat patung Kafka, terus ada jalan Kafka, terus seperti stimulan-stimulan kecil itu bisa membangkitkan untuk betul-betul tahu. Minimal kita mengenal nama dulu. Sekarang nama jalan Pramudia Nantor mana di Indonesia belum ada. Ya, tapi memang Tagore di Solo karena Tagore pernah ke Solo. Ya. Dan itu yang memang di Indonesia mungkin ya Mas Sigit yang nggak ada ya. Tadi saya tergelitik nih dengan komentar Mas Sigit ya. Mungkin nggak ada satu orang yang tahu Pramudia Anantatur tuh luar dalam gitu. Yang sampai akhirnya ya mendalam gitu ya Mas ya. Karena orang mungkin banyak baca karya sastra tapi nggak mendalam gitu kali mungkin ya. Dan itu yang mungkin ya, aku pernah ketemu Mas Remi Silado ya. Jadi Mas Remi Silado tuh bilang gini, if you want to fight with the Western, you have to master the Western world gitu ya. Ya toh, kalau kita mau melawan Barat, kita harus memakai senjatanya orang Barat gitu. Jadi saya tak pikir-pikir, aku menerjemahkan 4 karya Kafka ini. Saya menekuni, saya berziarah. Ketika saya duduk di stasiun di kereta api dalam perjalanan di Swiss ini, di depanku ada orang baca, kebetulan baca Kafka, saya digung, maaf, Anda baca karya Kafka? Iya. Baca apa? Misalkan gitu kan. Dia bilang proses. Saya menerjemahkan. Wah, dia banyak diskusi sama saya. Dia dipikir, kamu kuliah di mana sih? Gak kuliah. Jadi itu berkali-kali itu Mas. Saya waktu menerjemahkan proses ini, saya ditinggal istriku di daerah Lugano dekat Itali. Dia ke supermarket jalan-jalan gitu. Aku menerjemahkan di pinggir taman. Ada cewek Itali tidak tahu, aku tidak bisa bahasa Itali, dia tidak bisa bahasa Jerman. Dia duduk, dia lihat aku nulisan Kafka itu, dia langsung bahasa Itali.
si Italiano, Kafka, dia kira-kira aku kuliah tuh mempelajari Kafka. Jadi saya rasakan sendiri ya. Kalau aku menguasai Pramudia atau Ronggo Warsito ya, saya ketemu orang Barat, saya tanya, kamu, aku tahu Ronggo Warsito loh. Dia nggak tahu gitu loh. Tapi kalau aku tahu yang dia tahu dan aku lebih tahu dari dia, itu respeknya bukan main gitu. Saya pernah ketemu 3 orang Yahudi, Mas. Orang Yahudi itu di grup reading group Ulysses itu. Saya bawa bukunya Kafka, tak lihatin. Wah, dia betul-betul ya, dia dari Tel Aviv, ada yang doktor dosen di Zurich gitu. Yahudi nih, lihat saya, waduh gitu. Jadi artinya apa? Saya tidak apa ya, tetapi itu tadi Remi Silado itu. Melawan Barat harus dengan senjata Barat. Jangan senjata kita sendiri, bambu runcing misalkan. Iya, benar. Itulah. Wah, menarik. Tok, jadi sastra bisa didalamin seperti itu, Tok? Iya, dan lu mungkin bisa jadi ahli Murakami juga lo, jangan cuma baca doang. Belum. Rani ini penggemar lo, Mas Sigit. Jadi ya, mungkin di Jepang itu. Mas Rani ini penggemar Murakami banget loh. Ya, udah katam. Wah, ini kita dukung, nanti ada reading group Murakami ya. Wah, betul. Tapi terus terang, aku terbuka banget pikiran malam ini ngobrol sama Mas Sigit itu karena ternyata mengapresiasinya bisa sampai sedemikian itu gitu loh. Kalau aku terus terang, kalau ditanya, Murakami ini cerita apa yang menarik, mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau harus menggali lebih dalam, wah, gak kepikiran terus terang. Sekarang gini Mas ya, kenapa saya menerjemahkan Surat untuk Ayah ya, Surat untuk Ayah. Ya. Saya dari Spanyol ke Swiss. Di pesawat itu aku mau nyari tempat dudukku, itu ada 2 cowok berdiri, ya bule-bule lah berdiri. Dia ini, aku mau nyari nomor dudukku kok ini berdiri. Dia diskusi tentang Surat untuk Ayah itu, karya Kafka. Berdiri. Wah, letter for father itu Kafka. Waduh, banjidul ini. Tapi aku menikmati. Hebatnya seperti ini Kafka ya. Itulah Mas, betul. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kurang bisa tahu sejauh mana efek Kafka itu ya. Tapi kalau kita hidup di Eropa ya, kita hidup di Eropa, terutama di Jerman, lingkungan bahasa Jerman ya. Kafka betul-betul ada resonansi, betul. Steven? Kalau misalnya tadi Mas Sigit bilang, siapa kira-kira yang mendalami sastrawan kita ya luar dalam. Kalau misalnya sepengetahuan saya ya Mas, kalau bicara Pram itu kita bisa menyebut nama Muhyiddin yang di Jogja ini Mas. Mungkin Muhyiddin M. Dahlan nama lengkapnya. Ketika dia mengarsip koran-koran, mengarsip begitu banyak karya-karya jurnalistik pada masa lampau dan tentunya dia sangat-sangat memahami dan memperdalam ini Pram gitu. Iya, kebetulan aku tiap tahun ketemu Muhyiddin di Jogja. Jadi kita punya acara sastra kan. Jadi Muhyiddin ini pernah saya suruh untuk reading group. Ya, dia waktu itu ibuku itu bukan di belakang ISIS itu ya, itu masih di alun-alun Kulon itu ya, gitu ya itu daerah Sewon ya. Terus jadi Muhyiddin membuat reading group di sana. Kamu mau tahu bukunya yang di reading group kamu Muhyiddin? Ya, tahu nggak? Mau nggak tahu? Apa tuh Mas? Apa tuh? Buku Deta Jemur, kitab ramalan untuk orang-orang. Jadi ada warga-warga di RT situ ya, di daerah keraton itu kan dia pengagum budaya Jawa di Luhung gitu ya, istilahnya lah. Terus ayo kita membuat reading group model di Zurich ya, yang saya pelajari. Dia bilang, wah apa yang cocok ya? Itu bukan idenya Muhyiddin ya, Muhyiddin tempatnya dipakai Muhyiddin. Jadi itu ibu bapak-bapak RT itu aku datang sekali ke sana itu Deta Jemur, jadi ramalan lahir lagi Jemaat Kliwon lahir. Tapi selain Muhyiddin yang tahu tentang Pramudia, aku masih ada teman satu lagi sebetulnya. Oke. Baik, matur nuwun sangat Mas Sigit. Matur nuwun, saya terima kasih sekali. Terima kasih Mas Sigit, matur nuwun. Nanti nggak keberatan kalau kita kontak-kontak lagi karena banyak loh buku-buku yang lain yang mau kita ulas di sini, termasuk buku perjalanannya yang legendaris itu. Nah itu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Salam. Diem kan lu pada lu denger obrolan Mama Sigit kan lu.
Iya. Wah gila, gua hampir terkilir otak gua. Tapi sangat tercerahkan. Gue ngebayangin ya kalau masih gitu jadi guru bahasa kita dulu gitu ya Tok ya, Evan ya. Gila ya, gue pikir sastra tuh menarik banget ternyata gitu. Enggak cuma membaca. Sastra itu tidak apa sih namanya kan, tidak sendiri gitu. Sastra tuh keren banget lah pokoknya. Gimana gue definisian, bahkan sekarang saking tercerahkan tapi otak gue hampir terkilir ya, beginilah penjelasan gue. Tapi buat lo Tok, yang sedang berusaha kita sumpelin dengan berbagai macam karya sastra, Ya. gue melihat ada poin menarik dari obrolan dengan Mas Sigit tadi, yaitu bahwa ada bentuk kajian-kajian, ya kan, yang dia bilang tadi itu sampai bisa ngabisin waktu berapa tahun hanya untuk mengkaji satu karya. Betul. Itu kan buat gue menarik loh. Lu kan tipe orang yang suka mengkaji secara mendalam gitu kan Tok? Nah itu dia yang kalau gue lihat banyak buku-buku karya sastra ya, walaupun sastra yang klasik maupun populer. Kalau untuk edisi bahasa Inggris, coba sesekali kita lihat ke belakang gitu. Biasanya ada beberapa buku yang memberikan minimal gitu ya, readers book club guidance. Jadi bagaimana membaca, gimana. Pernah lihat nggak lo di buku sastra atau buku cerita gitu di belakang banget itu ada book clubs guidance something like that gitu. Jadi misalnya kayak gue baca sastra, nanti di situ ada pertanyaan nih, kenapa si tokoh ini begini, kenapa si tokoh ini begini, dan itu bisa untuk jadi bahan diskusi. Itu yang gue belum lihat di buku-buku Indonesia. Iya benar. Ada kan biasanya kalau kita baca buku tiba-tiba di belakang ini apaan ya, ada readers book club guidance atau apa gitu. Nah itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa nih diimplementasikan. Kita kan punya buku book club gitu. Jadi mendiskusikannya itu. Tapi tadi kalau gue dengar dari Mas Sigit ya, itu lebih dalam lagi, lebih gila lagi. Dalam banget sampai bisa habis 2-3 tahun untuk mengkaji, itu kan keren banget, gila. Keren banget ya. Van, kalau lu apa yang lu kesan lu tadi ngobrol dengan Mas Sigit, Van? Sejujurnya kayak aku bisa lihat ini, kalau menikmati karya sastra tuh sesederhana kita menikmati cerita ya Bang Rane ya. Mungkin satu benang perak ataupun satu gagasan yang bisa kita bawa pulang pada akhirnya adalah ketika kita melihat sebuah karya sastra yang bermutu, rumit, ya mungkin pada akhirnya kita akan menjauhi itu karena udah ruwet lah hidupku nih, ngapain juga harus baca cerita orang gitu kan, ngapain cari-cari bacaan yang seperti ini lagi yang mumet lah ibaratnya. Tapi kembali lagi ketika kita mencermati ceritanya saja, bagaimana si penulis berkisah dan dengan rendah hati untuk mau mengikuti alur ceritanya, ya mungkin kita akan bisa tenggelam dalam cerita tersebut dan kita lebih menghargai sastra. Betul. Nah itu makanya balik-balik dulu, terlepas dari apakah banyak orang setuju apa enggak, walaupun gue nggak begitu setuju, tapi akhirnya itulah beda antara karya fiksi biasa dan karya fiksi yang sastra gitu kan, literatur gitu ya. Betul. Dan yang kayak tipe-tipe gini ketika kita baca, dua-duanya pada dasarnya menurut gue juga menghibur gitu kan ya, harusnya, karena sebuah karya fiksi itu harus. Tapi yang satunya lebih memerlukan pemikiran yang mendalam gitu kan. Yang habis baca tuh jadi berpikir gitu, mudah nggak sih? Yoi. Walaupun gue nggak begitu setuju orang diklasifikasikan seperti itu, tapi paling nggak buku sekali-kali ada beberapa memang harus akhirnya, oh iya ya gue baca ini nggak sekedar baca cerita, oke, I know something happening gitu kan, tapi ada karya yang gila ya, kok bisa kepikir gitu ya, oh ya orang tuh ternyata begini ya gitu. Betul. Oh ternyata kehidupan begini gitu. Ada satu lagi nih yang mungkin sebelum kita tutup nih, yang aku ingat dari percakapan tadi tuh, kalau misalnya kita tadi baca Kafka, baca Murakami, terus tiba-tiba ketemu dengan orang lain yang mungkin dia juga lagi baca novel atau baca buku yang sama, tuh membuat kita tuh jadi kayak warga dunia yang setara gitu ya. Maksud aku kayak kita jadi punya sebuah pengetahuan yang universal, dan itu dari sebuah karya sastra, dan itu aku kira sangat-sangat
mengagumkan ya kalau kita dengar tadi cerita beliau gitu. Beliau bisa merasa terhubung dan bisa begitu berpassion, bisa begitu bergairah untuk mendalami seorang sastrawan asing yaitu Kafka. Mengagumkan. Betul banget. Bang Rane, Mas Toto, aku ada ingat satu lagi nih. Mungkin ketika kita habis dengerin episode ini, makin banyak lagi nih penulis yang masuk di wishlist bacaan kita. Soalnya di Twitter kemarin aku sempat lihat tweet seseorang gitu. Bang Rane lihat nggak di tab mentionnya podcast Kepo Buku? Lihat. Dia bilang kan kalau sehabis baca Kepo Buku tuh langsung wishlist atau buku yang pengen dibeli tuh makin nambah. Dan ya perasaanku ketika baca itu ya senang dan semoga rekomendasi kita tuh bisa masuk ya, bisa menjadi sebuah referensi tersendiri. Betul, dan karena itu kita nggak mau membatasi genre buku yang dibahas di Kepo Buku ya. Betul. Oke. Baiklah. Thank you Toto, thank you Stephen. Terima kasih, stay safe everyone. Oke, bye-bye. Bye-bye.